nikah itu sulit nggak sih? Setelah nikah itu terus kapan ayah dan bunda hubungan badan? Bagaimana sih kok bisa adik lahir ini kan dia dapat adik ya? Ya ini Kak, ketemunya kan harus ada di dalam tempatnya. Nah berarti ya memang sperma harus dimasukkan ke situ Kakak, supaya bisa mencapai ke hidung telur. Oh iya gitu aja. Tapi kan dia masih penasaran lagi gitu kan Abah. Anaknya umur 12 tahun sekarang ya? Ya 12 tahun. Dia juga pernah dilihatin gambar porno sama temennya? Kayaknya pernah Abah. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan anak itu harus kita anggap kabar gembira, bukan kabar buruk. Jadi beruntunglah kalau anak kita bertanya hal-hal seperti ini. Kenapa? Berarti anak kita bertanya pada orang yang bertanggung jawab, dibandingkan dia nanya sama orang asing yang tidak dikenalnya atau dari internet. Ya, dia ngetik sperma di internet, nanti jangan-jangan keluarnya yang lain ya kan, yang tidak berkontribusi pada pikiran positif anak. Jadi beruntung atau tidak anak kita nanya hal soal ini? Iya Abah, itu kami bersyukur tentang itu. Yang kedua yang harus kita pahami, anak bertanya tentang seksualitas itu berarti hakikatnya dia bertanya tentang dirinya sendiri, tentang kehidupan eksistensi dia di dunia. Soal seksualitas itu selalu bisa kita kaitkan dengan hakikat penciptaan kita. Mengapa sih manusia punya keturunan? Ya memang nanti akan mepet-mepet bagaimana cara membuat keturunan dan lain-lain, tapi selalu kita bisa kaitkan dengan untuk apa sih manusia punya keturunan? Untuk apa sih manusia punya keberlangsungan kehidupan? Ya kan? Kenapa sih manusia bereproduksi? Ya kan? Lalu dikaitkan dengan masalah memiliki goriza atau naluri atau hasrat untuk berinteraksi dengan sesamanya, ya reproduksi itu adalah bagian keajaiban Allah, cara Allah agar manusia bisa lestari di muka bumi. Selalu bisa kita kaitkan dengan akidah, itu malah jadi positif gitu. Jadi ketika anak bertanya soal tubuhnya, kehidupan, itu pada dasarnya dia bertanya tentang eksistensi dia dan substansi dia dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sekarang bertanggung jawab aja nggak cukup kalau kita tidak punya referensi kan. Di zaman dulu orang tua kita rasanya tidak menjelaskan ini nggak bahaya, tapi zaman sekarang bahkan ketika anak tidak bertanya, seharusnya juga ini bagian dari topik diskusi yang penting yang harus ada di keluarga gitu. Kalau zaman dulu kan kita internet terbatas, informasi terbatas, kita juga coba jujur ya, dulu waktu kecil sebetulnya pernah nggak ada kepo, kurius umur tertentu lah, entah SMP, entah SMA, entah SD, bagaimana cara seorang bayi terbentuk, bagaimana cara sperma bertemu dengan ovum. Pernah nggak ada pertanyaan itu waktu kecil? Cuman kan kita mentoknya karena ya tidak ada tempat lain gitulah selain buku-buku biologi. Bahkan bisa jadi guru buku biologi itu lebih dipercaya dibandingkan omongan orang tua kita. Tetap ini harus dianggap tabu ngomong seksualitas itu, tetapi tidak berarti tidak dibicarakan. Maksud saya adalah anak kita harus terbuka soal ini, kita harus terbuka sama anak, tapi anak dan kita tidak boleh mengumbar sembarangan mendiskusikan tema ini di depan orang asing, di depan orang lain yang bukan mahramnya gitu. Itu yang saya maksud tabu. Jadi boleh nggak membicarakan dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan ibunya? Boleh. Tapi membicarakan ini sama orang lain ya belum tentu positif karena dibatasi oleh norma-norma gitu kan. Dan memang tidak boleh diumbar sembarangan gitu. Misalnya tanya ke mbaknya, tanya ke tantenya, ke budenya, bude puting itu apa? Nah misalnya anak kita harus diajarkan batasan-batasan. Bertanya hal ini misalnya hanya sama orang tua, bukan sama yang lain. Hal-hal teknis itu banyak banget pertanyaan anak yang sebetulnya pengen tahu gitu kan. Tapi saya rangkum ya, mungkin kalau bisa Mutia ikut kelas pendidikan seksualitas nanti sama Abah ya. Ya jadi yang keempat, hal teknis itu banyak banget pertanyaan anak. Bagaimana sperma bertemu dengan ovum, bagaimana misalnya dia pengen tahu payudara, pengen tahu misalnya penis, vagina dan lain-lain. Bagaimana rasanya jima, berhubungan badan, dan sudah banyak banget pertanyaan itu ya yang akan ditanyakan oleh anak. Ya, karena itu kita perlu memiliki berbagai macam skill. Tapi di antara banyak pertanyaan itu ada prinsip-prinsip dasarnya. Misalnya ya,
pengen tahu sesuatu yang porno, bukan ujuk-ujuk nggak boleh lihat yang porno, itu nggak baik Kak, bukan ujuk-ujuk gitu. Tapi dimulai dari kenapa sih tubuh kita ini ditutup, gitu kan? Karena manusia itu punya namanya itu pikiran mengetahui yang membedakan dia dengan hewan. Ada namanya rasa malu, ada namanya kehormatan gitu. Makanya disebut kemaluan. Kemaluan adalah salah satu bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan malu kalau kita melihatnya gitu. Kemaluan itu salah satu jalan untuk dapat kita pahala dan ridha Allah, tapi juga salah satu jalan untuk mendapatkan keburukan dan kejahatan gitu. Kalau Mas udah umur 12 tahun terus difoto ini sama bunda telanjang, bugil, misalnya penisnya kelihatan, terus pantatnya kelihatan, terus foto itu disebar sama banyak orang, rasanya Mas gimana? Gitu. Kira-kira jawabannya gimana? Malu. Jadi tubuh kita aja itu tidak mau kan dilihat sama banyak orang. Maka itu sebabnya kita pun tidak boleh melihat tubuh orang lain. Di dunia ini ada orang yang sudah hilang rasa malunya untuk memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tertutup tadi dilihat. Itu disebut dengan porno. Jadi ketika kita melihat gambar orang yang membuka kemaluan, pada dasarnya kita juga tidak punya malu. Bayangkan yang dilihat itu adalah diri kita gitu. Prinsip menanamkan rasa malu gitu. Karena malu itu bagian dari keyakinan atau software. So bisa aja seseorang misalnya berhijab tapi misalnya joget-joget erotis, bisa aja. Sebab itu kan hardware ya, rasa malunya adalah software gitu loh. Tapi kalau nggak dikasih softwarenya, yang terjadi adalah berkerudungnya ya sekedar nutup aja kan gitu loh. Kita tuh punya yang namanya naluri seksualitas, naluri untuk melestarikan keturunan. Nah, cara melestarikan keturunan itu dengan memberikan kesenangan berupa mencintai, menyukai lawan jenis gitu. Dan itu ada waktunya, ada umurnya dengan menikah gitu kan. Nanti proses selanjutnya bakal banyak gitu. Ada namanya berhubungan badan seperti yang kamu tanyakan gitu kan. Itu semua harus dibatasi dengan tanggung jawab lewat pernikahan dan seterusnya. Jadi, tapi banyak orang yang tidak belajar, tidak pakai ilmu, hanya mengejar kesenangan berhubungan badannya. Nanti kalau anak nanya gimana rasanya? Menyenangkan, jawabannya gitu, bukan enak, bukan, tapi menyenangkan. Tapi, banyak orang yang hanya mengejar kesenangannya doang gitu. Padahal di balik itu ada namanya tanggung jawab. Sama kayak kita pengen makan, pengen jalan-jalan kan itu harus dibayar dengan kerja, dengan cari uang, cari rezeki, ya kan itu. Tidak bisa kita kemudian hambur-hamburkan uang kita dengan hanya jalan-jalan doang gitu kan ya. Itu singkatnya lah gitu ya. Jadi selanjutnya teknisnya ada banyak pertanyaan lain yang mungkin akan selalu ditanyakan sama anak, seperti bagaimana ovum bertemu dengan sperma, bagaimana vagina bertemu dengan penis, dan macam-macam lah, banyak banget lah yang akan ditanyakan oleh anak. Tapi itu harus dibingkai dengan tadi, satu, menanamkan malu, dua, soal ini adalah hakikat dari kasih sayang Allah, menumbuhkan rasa cinta itu, rasa suka itu ya, dalam rangka untuk kita terus bisa menghasilkan terjaga dengan kebaikan.